selalu menarik untuk kita sama-sama renungkan, yaitu menyangkut penderitaan. Saya memberi judul baru atas renungan kita malam hari ini, yaitu penderitaan itu misi dan bukan sekedar konsekuensi. Banyak orang berpikir kita mikul salib itu karena konsekuensi memperjuangkan sesuatu. Kalau sekedar memikirkan salib atau penderitaan sebagai konsekuensi, maka ujung-ujungnya adalah keluh kesah. Tetapi kalau kita menghayati penderitaan sebagai bagian dari misi mengikuti Yesus, di situ justru yang akan mengalir adalah syukur bahwa kita bisa mengambil bagian kecil dari salib Yesus. Nah, bahan ini sebenarnya pernah juga saya bagikan untuk teman-teman, mungkin ada yang pernah ikut, ini menjadi penghangat kembali. Kalau kita berbicara tentang penderitaan, itu selalu ada hubungannya dengan dosa. Sopir yang ugal-ugalan itu bisa mendatangkan penderitaan bagi dirinya sendiri, tetapi juga bisa berdampak bagi orang lain. Pengembang perumahan, tambang, dan sebagainya yang serakah, yang tidak mengindahkan analisa lingkungan, itu bisa mengakibatkan tanah longsor, banjir, dan lain sebagainya. Pejabat yang korup menyebabkan hak masyarakat hilang. Bisnis beras impor yang lebih menguntungkan elit lokal dapat membuat petani dan dalam negeri berteriak karena nilai jual beras. Hasil panen menjadi sangat murah. Akibatnya penderitaan ternyata terhubung tidak hanya dengan dosa pribadi kita, tetapi juga dengan dosa yang dibuat oleh orang lain. Ternyata dosa memiliki efek sosial. Kita sudah hati-hati, tetapi seringkali menjadi korban dari orang yang tidak hati-hati. Hidup seorang individu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari komunitas masyarakat. Kita tidak pernah hidup sendiri secara mutlak. Setiap dari kita ada dalam jaringan kehidupan. Jangan berpikir bahwa apa yang kita buat tidak memberi pengaruh bagi orang lain. Perbuatan baik ataupun perbuatan jahat yang kita lakukan itu memiliki pengaruh tidak hanya pada diri kita sendiri, tetapi juga pada pribadi lain. Dosa yang kita lakukan, sekalipun secara tersembunyi, seketat dan serapi apapun persembunyian itu, tetap memiliki pengaruh negatif bagi orang atau makhluk yang lain. Dalam hal inilah, saudara-saudariku, penderitaan bukan terjadi melulu karena kelalaian atau dosa pribadi kita, tetapi karena kelalaian atau dosa orang lain. Namun, pengalaman Tuhan kita Yesus Kristus atas penderitaan, atas salib, itu membuka mata kita semua bahwa penderitaan apapun penyebabnya, entah karena diri kita ataupun karena orang lain, bukanlah sesuatu yang harus dihindari, tetapi sesuatu yang harus dihadapi. Dalam perspektif iman kita sebagai orang beriman Katolik, penderitaan bukan sesuatu yang harus selalu dijelaskan. Banyak sekali orang selalu mencari penjelasan atas penderitaan. Penderitaan bukan sesuatu yang harus dijelaskan, tetapi sesuatu yang harus dihadapi. Ini penting. Yang kedua, topik yang ingin saya bagikan, mengapa banyak orang berdosa hidupnya makmur, sedangkan orang yang hidupnya saleh, benar, baik, seringkali lebih banyak penderitaannya. Nah, saudara-saudari dan rekan-rekan semua, saya jadi teringat dengan pernyataan Yesus. Anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Yesus bilang begitu. Anak-anak dunia lebih lihai untuk mengutak-atik, untuk kompromi, negosiasi, berpolitik, dan lain-lain. Sedangkan anak-anak terang itu jalannya lurus-lurus. Akibatnya apa? Mudah dibodohi, mudah ditipu, dijebak, dan akhirnya sering menjadi korban. Nah ini, mengapa orang berdosa hidup makmur? Tentu saja jelas, karena memang mereka berdosa supaya bisa menjadi makmur. Tawaran terdekat dari dosa adalah kemakmuran. Ini, ya. Jadi saya sebagai Romo yang tidak setuju dengan pernyataan menyangkut kalau ikut Yesus itu hidup kita makmur. Teologi kemakmuran itu teologi yang bagi saya bertentangan dengan jati diri kekristenan. Ini ya.
Dosa adalah jalan terbaik untuk menjadi lekas makmur. Sedangkan orang saleh, orang baik, orang benar, hidupnya memiliki prinsip memperjuangkan. Mana dia? Hidupnya memperjuangkan, hidup bukan untuk sekedar makmur. Nah ini, ya, perjuangan hidupnya bukan untuk sekedar menjadi makmur. Seringkali justru ia merelakan kemakmuran demi sebuah nilai yang mereka yakini. Nah, ini perbedaan antara orang yang pendosa dan orang yang memperjuangkan sebuah kebenaran. Ya, kalau orang berdosa, kenapa hidupnya selalu makmur? Ya, memang tujuan dia berdosa supaya makmur. Sedangkan orang-orang yang berjalan pada jalan yang benar, acap kali justru berjuang untuk merelakan kemakmuran demi sesuatu yang mereka sebut sebagai keselamatan. Orang yang menemukan harta terpendam, yang menjual seluruh harta kekayaannya dan membeli ladang yang menyimpan harta terpendam itu. Artinya, orang-orang yang merelakan kenyamanannya demi nilai tertentu, demi keselamatan, dia nggak peduli dengan apa yang sedang dia miliki sekarang karena dia menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada yang dia punya sekarang. Ini, orang berdosa tidak berpikir demikian, tak peduli dengan keselamatan, yang penting kenyamanannya didapat. Nah, ini penting untuk kita sama-sama renungkan, saudara-saudari. Bagi orang saleh, bagi orang benar, hidup ini bukan hanya soal kenyamanan-kenyamanan pribadi, tetapi lebih soal bagaimana menghadirkan keselamatan bagi banyak orang. Ini menjadi penting untuk kita renungkan bersama-sama. Justru karena prinsip seperti inilah, maka orang-orang saleh memiliki banyak tantangan hidup dibanding dengan orang yang memang merencanakan dan bekerja sama dengan dosa untuk hidupnya. Tantangan ini bisa datang dari luar, tetapi juga bisa datang dari dalam dirinya sendiri. Salib adalah konsekuensi sebuah misi. Ini yang menjadi judul dari permenungan kita malam hari ini. Orang Kristen yang tidak punya salib, tanda bahwa dia tidak memperjuangkan apapun sebagai seorang Kristen. Ya, sekali lagi, kalau orang Kristen berharap hidupnya tidak punya salib, itu tanda bahwa dia menjadi Kristen tanpa pernah memperjuangkan apapun. Saya pernah menyindir dengan mengungkapkan kita seringkali orang Katolik itu tanpa sadar kita berdoa membuka doa dengan tanda salib, tetapi isi dari doa yang kita buka dengan tanda salib adalah permintaan supaya kita tidak mengalami salib. Nah, ini harus direnungkan dalam-dalam dan sungguh-sungguh, supaya kita mengerti apa sebenarnya artinya membuka doa dengan tanda salib itu. Hal yang ketiga yang ingin saya bagikan, apakah orang yang berdoa banyak itu lebih dikasihi Allah dibanding orang yang tak pernah berdoa? Nah, mari saudara-saudari, kita tidak berpikir bahwa praktek kerohanian itu semacam investasi. Banyak orang berpikir semakin banyak berdoa, pasti nanti Tuhan akan semakin sayang. Semakin banyak kita berdevosi, maka Tuhan akan semakin berpihak pada kita. Jadi seakan-akan praktek doa itu memiliki unsur transaksi. Ada semacam nilai investasi di balik usaha-usaha kerohanian kita. Kita jangan berpikir seperti itu. Beriman itu artinya berelasi. Kalau kita disebut beriman, itu artinya kita berelasi, kita bersahabat, kita sedang bersekutu dengan Allah. Itulah yang disebut beriman. Orang yang banyak berdoa harusnya lebih paham, harusnya lebih kenal tentang Allah. Sehingga hidupnya bisa menjadi hidup yang menghadirkan Allah. Ini. Ya, sekali lagi, kalau kita disebut beriman, pertama-tama yang perlu kita sadari adalah beriman itu berarti berteman dengan Allah. Beriman itu berarti berelasi dengan Allah. Fokusnya Allah bukan tentang diri kita.
Allah itu baik, entah kepada orang jahat maupun kepada orang yang baik. Kepercayaan kita bahwa Allah adalah kasih juga harus membuat kita menerima kenyataan bahwa Allah pun mengasihi orang jahat. Nah, ini susah untuk kita sering bisa terima. Kita sering bertanya, kenapa orang yang nggak pernah berdoa, hidupnya juga baik-baik saja dibanding dengan kita. Kita perlu sadar, Allah itu baik, Allah itu kasih. Dia kasih terhadap orang baik dan kasih juga terhadap orang jahat. Allah itu mengasihi pembunuh dan juga mengasihi korban pembunuhan. Baik pembunuh maupun yang dibunuh, itu sama-sama mendapat kasih dari Allah. Ini yang sulit untuk kita terima acap kali. Tetapi mau tidak mau kita harus terima itu. Ini ya. Termasuk bahwa kita toh harus mengasihi orang jahat sebagai bentuk partisipasi kita di dalam kasih Allah. Kemakmuran, kenyamanan bukan ukuran seseorang itu beriman atau tidak beriman. Ini ya, tadi dibacakan untuk kita intensi yang begitu banyak untuk mendoakan orang sakit. Sakit atau sehat itu bukan ukuran dari beriman atau tidak beriman. Jadi orang yang sakitnya nggak sembuh-sembuh, belum tentu tidak beriman dibanding dengan orang yang sehat. Atau sebaliknya, orang yang sehat, bugar, belum tentu lebih beriman daripada orang yang sakit-sakitan terus. Ini. Kalau kita ingat, kemarin kita baru saja merayakan Jumat Agung, kepala pasukan itu menyebut Yesus sebagai sungguh orang ini adalah anak Allah. Dia menyebut Yesus sebagai anak Allah, bukan karena Yesus berhasil turun dari salib, bukan karena Yesus berhasil mempertontonkan kehebatannya dengan tiba-tiba menghilang, atau mungkin tiba-tiba turun dari salib atau melawan musuh-musuh. Tidak. Ungkapan sebagai anak Allah yang disebutkan oleh kepala pasukan itu justru muncul karena apa? Karena reaksi Yesus atas penderitaan, reaksi Yesus atas salib yang terlihat sangat-sangat berbeda dan sangat mengagumkan dibanding dengan orang-orang lain yang juga mengalami nasib sama, yaitu disalib. Ini. Nah, ukuran iman itu dilihat dari bagaimana kita menjalani kenyataan demi kenyataan dalam hidup ini. Itu ukuran iman. Seperti apa kita menjalani hidup, itulah yang menunjukkan kita beriman atau tidak beriman. Jadi, beriman itu bukan dilihat dari kenikmatan atau kenyamanan yang kita terima, yang kita peroleh, yang kita dapat dalam hidup kita. Ya, saya harap sampai pada titik ini kita bisa mengerti. Orang yang hanya mencari rasa aman tidak akan pernah memperjuangkan nilai-nilai Kristus. Nah, ini penting disadari ya. Sekali lagi, orang yang hanya mencari rasa aman tidak akan pernah memperjuangkan nilai-nilai Kristus. Nah, ini. Kalau hidup kerohanian kita hanya memperjuangkan rasa nyaman pada diri kita, maka sudah bisa dipastikan kita akan menjadi orang yang saleh, tetapi menjadi orang yang tidak peduli dengan orang lain. Kita menjadi orang yang saleh, tetapi terpisah dari kenyataan hidup sesama. Itu banyak yang seperti itu orang Katolik. Karena yang dia perjuangkan di balik aktivitas kerohaniannya adalah kenyamanan dirinya. Hal-hal yang mengkondusif, yang sesuai yang kondisi-kondisi hidup yang dia mau, itu yang dia perjuangkan. Sekali lagi, kalau hidup keimanan kita sekedar untuk memperjuangkan kenyamanan diri kita, bisa dipastikan kita tidak akan pernah bisa memperjuangkan nilai-nilai Kristus. Ya, sebaliknya, orang tersebut akan bernegosiasi dengan dosa dan kelemahannya sendiri. Tawar-menawar, akhirnya menjadi, kalau bukan menyangkal, berkhianat. Kenyamanan menjadi tujuan dan menjadi Tuhan. Sedangkan Tuhan yang sebenarnya akhirnya sekedar menjadi alat untuk kepentingan meraih kenyamanan itu. Apakah kita seringkali merenungkan itu, saudara-saudariku? Benarkah Tuhan itu sungguh-sungguh jadi fokus hidupku?
atau sekedar jadi sarana atau alat untuk menunjang apa yang sedang aku perjuangkan? Kalau aku disebut beriman, apakah aku mau menjadi alat Tuhan atau justru Tuhan yang aku inginkan menjadi alat untukku? Ini ya, kalau kita seringkali mendengar lagu-lagu rohani, aku ini adalah alat bagimu Tuhan. Tapi seringkali kita justru memperalat Tuhan. Kita yang menjadikan Tuhan sekedar alat untuk apa yang kita mau. Nah, ini perlu kita sama-sama dalami. Hidup saleh, hidup baik, dan hidup benar, hidup rohani yang luar biasa, itu semua bukan untuk mengubah-ubah kenyataan hidup. Jadi kita rajin sembahyang, kita rajin devosi, kita rajin beramal kasih. Pertama-tama bukan supaya Tuhan mengubah hidupku dari yang negatif menjadi positif, atau dari yang terpuruk kemudian menjadi sangat luar biasa. Tujuannya bukan untuk itu. Kita berbuat baik, kita menjadi saleh, kita berbuat benar, bukan untuk meningkatkan kemakmuran. Ya, ini bukan untuk meningkatkan kemakmuran, bukan untuk mempertahankan kemakmuran. Ya. Manusia dekat dengan Tuhan bukan supaya Tuhan mengubah-ubah hidup mereka, tetapi supaya bersama Tuhan mereka bisa menghasilkan buah-buah manis sekalipun di tengah hidup yang tak kunjung berubah. Saya kerap menyampaikan pernyataan bahwa tujuan kita beriman bukan supaya Tuhan mengubah kenyataan hidup, tetapi supaya kita berbuah di tengah kenyataan hidup yang sepertinya tak kunjung berubah. Meskipun hidup kita begitu terus, miskin terus, tetapi buahnya itu melimpah. Ini. Senyumannya tetap mekar, tetap sumringah kepada siapapun, entah ada uang ataupun tidak ada uang. Semangat pengampunannya tetap kuat, meskipun seringkali dibenci, disindir, dan seterusnya. Ya. Tetap aktif dalam pelayanan, meskipun kerap kali tidak mendapat penghargaan. Nah ini. Jadi, kita bukan memperjuangkan supaya kondisi hidup kita berubah. Sekalipun kondisi hidup kita tak berubah, yang penting bersama Tuhan, aku bisa berbuah. Nah, ini yang harus menjadi fokus perjuangan hidup kita. Selanjutnya, saudara-saudariku, tema yang saya ingin bagikan, bagaimana kita mengerti arti pengorbanan Yesus di kayu salib. Nah ini, Yesus adalah sebagai orang yang tak bersalah dan tak berdosa, harus mengalami nasib sedemikian buruk, dipermalukan, direndah-rendahkan, dilenyapkan dari muka bumi. Yesus menderita bukan karena ia berdosa, bukan karena ia melakukan tindakan kriminal tertentu. Yesus bisa saja lepas dari tuntutan kematian kalau dia mau. Tetapi Yesus memang mau mengorbankan diri bagi orang-orang yang menghendaki kematiannya. Ini. Yesus memang mau mengorbankan diri bagi orang-orang yang sudah terperangkap dalam strategi setan. Akhirnya saya berani katakan, penderitaan Yesus adalah sebuah misi, bukan sekedar konsekuensi dari jerat hukum. Nah ini ya, apa yang membedakan Yesus disalib dengan dua orang di kanan dan kiri? Yesus waktu di atas bukit Golgota, orang yang disalibkan di kanan dan di kiri, mungkin itu adalah konsekuensi dari kejahatan yang ia lakukan. Tetapi Yesus yang disalib itu adalah dia menjalani penyalipan atau hukuman itu bukan sebagai konsekuensi, tetapi sebagai sebuah misi. Nah, saudara-saudariku, penderitaan seringkali dijadikan setan, ini penting dicatat, penderitaan seringkali dijadikan setan sebagai ruang untuk menjauhkan manusia dari Allah. Nah ini ya, setan seringkali menggunakan penderitaan supaya orang menjauh dari Allah. Penderitaan itu harus dibenci, penderitaan itu harus ditolak, penderitaan itu harus dihindari. Ya, ini tujuan setan menjadikan penderitaan sebagai momok atau sebagai seperti hantu
supaya orang jangan sampai menyentuh penderitaan. Apapun caranya, jangan izinkan orang menyentuh penderitaan. Ini strategi setan. Ya, kita semua harus ketahui dan harus mengakui bahwa tidak ada satupun di antara kita yang sungguh rela untuk menderita. Ini jelas. Ya. Sekalipun Yesus bilang, hidup lebih penting daripada makanan, dan tubuh lebih penting daripada pakaian. Kita ingat kata-kata ini, tetapi banyak orang lebih memilih jual tubuh untuk beli pakaian, dan jual hidup untuk beli makanan. Padahal Yesus sendiri sudah sering mengatakan, hidup itu lebih penting daripada makanan. Tetapi demi makanan orang jual hidupnya, jual jiwanya, jual imannya demi makanan dalam tanda petik. Ya. Tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Tetapi orang rela jual tubuhnya supaya bisa beli baju dalam tanda petik. Dengan hadir di dalam peristiwa tragis penyalipan, Yesus sedang membuat orang-orang di segala zaman sampai hari ini melihat seperti apa cara kerja setan itu. Dengan hadir di kayu salib, maka Yesus sedang mempertontonkan seperti apa sebenarnya strategi setan dalam menghancurkan manusia. Kecenderungan untuk menelanjangi, itulah kerja setan. Menuduh, memfitnah, membuat orang ragu terhadap Allah, menguji kesabaran, menantang Allah, menguji Allah, mempertanyakan dan meragukan tentang arti dari berbagai kebaikan dan doa-doa kita kepada Allah. Setan menggugat itu. Nah ini, dengan dipaku pada kayu salib, semua orang melihat ke atas dan menyaksikan, oh seperti itu sebenarnya cara kerja setan. Ya. Jadi saudara-saudari, kalau kita sedang mengalami kenyataan dengan ciri-ciri seperti yang saya sebutkan tadi, kita ditelanjangi, kita difitnah, kita dibuat seakan-akan ragu dengan Allah. Sekarang banyak muncul tokoh-tokoh agama di media sosial, di televisi, dengan kecakapan-kecakapan retorika, kecakapan filsafatnya yang mendalam, dengan kecakapan-kecakapan berbicara dengan menarik, membuat orang seperti terhipnotis untuk mengatakan, oh lebih baik saya ikut agama A dibanding bertahan di dalam kekristenan, di dalam kekatolikan. Ya, ini hati-hati. Setan bekerja untuk membuat orang ragu terhadap iman, menguji kesabaran. Kalau kita sedang ditantang terhadap persoalan berhadapan dengan iman kita, ketika kita sedang seakan-akan pada titik keraguan, untuk apa semua ini? Untuk apa saya harus berdoa? Untuk apa saya harus bertahan dan sebagainya? Kalau kita sedang mengalami kenyataan dengan ciri-ciri itu, hati-hatilah. Setan sedang menggiring kita untuk sesuatu yang dia harapkan, yaitu jangan berani menyentuh penderitaan. Setan menggiring orang untuk takut menyentuh penderitaan. Ya. Setan menggiring orang untuk meragukan Allah. Ujung-ujungnya menyangkal, meninggalkan, dan mengkhianati. Ini. Ketika kita tidak berani menyentuh penderitaan, itu langkah besar awal untuk meninggalkan Allah. Ini. Kalau ada iman yang menawarkan kemakmuran melulu, saya pastikan saudara-saudariku, itu adalah sebuah iman atau agama dengan Allah yang palsu. Berkat Yesus yang disalibkan, semua menjadi terbaca dengan sangat jelas. Singkatnya atau sederhananya seperti ini. Yesus mengorbankan dirinya agar tidak ada orang yang terjebak untuk ambil bagian dalam tindakan setan. Ya ini. Supaya orang, akhirnya apa? Sampai hari ini kita belajar untuk tidak menelanjangi orang. Kita belajar untuk tidak memfitnah orang. Kita belajar untuk tidak menyangkal dan sebagainya. Dari mana kita belajar itu? Justru ketika kita melihat Yesus yang tersalib. Ini. Kalau kita tidak melihat Yesus yang tersalib, kita tidak akan pernah belajar tentang
penelanjangan orang, tentang fitnah, tentang orang yang menjebak kita, mengolok dan seterusnya. Kita tidak akan pernah mempelajari itu. Tujuan Yesus memasuki dunia penderitaan, dunia salib, supaya kita melihat itu. Yang kedua, agar orang meneladani Yesus perihal bagaimana mengalahkan jebakan setan yang menyusup di balik penderitaan. Yesus disalibkan supaya kita melihat, oh seperti itu cara kerja setan, itu korban dari orang-orang yang bersekutu dengan setan akhirnya membuat nasib orang lain seperti itu. Nah, yang kedua, dengan disalibkan, Yesus ingin supaya kita semua meneladani Dia bagaimana menghadapi penderitaan. Kalau kita sedang berada pada titik seperti itu, reaksi kita harusnya seperti apa? Kalau kita sedang ditelanjangi orang dengan gosip, dengan fitnah, dengan sindiran di status WA, di Instagram, atau di apapun, harus kita tanggapi seperti apa? Nah, itulah yang sedang diperlihatkan oleh Yesus di atas kayu salib. Reaksi terhadap penderitaan, reaksi terhadap strategi setan untuk mengalahkan kita, itu diperlihatkan Yesus di atas kayu salib. Dan kita perlu belajar dari Dia mengalahkan jebakan setan yang menyusup di balik penderitaan. Yang ketiga, penyaliban Yesus itu bertujuan agar orang mengalami bagaimana dicintai dan diprioritaskan oleh Allah. Ya, dengan melihat Yesus yang tersalib, kita akhirnya menyadari bahwa kita diperjuangkan, kita dicintai Allah, kita diprioritaskan. Keselamatan kita adalah prioritas, sampai Sang Sabda itu mau berkorban mati-matian untuk kita. Ini. Jadi saudara-saudari, dalam permenungan ini, penderitaan Kristus memiliki makna yang sangat mendalam. Ada 3 hal, sekali lagi saya katakan tadi, Dia sengaja memasuki dunia penderitaan supaya strategi setan itu bisa terlacak, bisa terbaca oleh kita semua. Yang kedua, supaya kita bisa belajar dari Dia bagaimana menghadapi strategi setan itu. Dan yang ketiga, supaya kita sadar bahwa kita dicintai, bahwa ada orang yang mau berkorban demi kita. Ada orang yang rela mengalami itu untuk menunjukkan kepada kita supaya kita jangan sampai terjebak di situ. Itulah cinta, ya. Yesus mengantisipasi kejatuhan kita dengan merelakan dirinya dijatuhkan. Dengan menyalibkan Yesus, dunia bermaksud mempermalukan Yesus dan menenggelamkannya. Tetapi justru yang terjadi sebaliknya. Yesus malahan membuat banyak orang tertarik, tertegun, dan terpana terhadapnya. Ini yang unik. Awalnya, penyaliban disangka oleh setan sebagai tanda keberhasilannya, tetapi justru menjadi tanda kemenangan dan kemuliaan Allah. Kita bisa mengatakan bahwa penyaliban Yesus itu mempercundangi setan. Setan pikir dengan mempermalukan Yesus, dia menang. Tetapi justru dengan mempermalukan Yesus, kebobrokan setan semakin dapat terlacak. Kebobrokan setan semakin dapat terbaca. Ini. Ya. Nah, kita selalu diajak berekaristi, saudara-saudari, agar selalu melihat Yesus yang mau berkorban. Dari ekaristi itulah kita selalu sadar bahwa keimanan kita bukan terlihat ketika kita lari dari tanggung jawab, menghindar dari kesulitan-kesulitan dengan jalan negatif. Ya, ada banyak orang yang menghindari penderitaan, menghindari kesulitan dengan jalan negatif, bercerai, mabuk, mencuri, aborsi, merampok, membunuh, memisahkan diri dari komunitas dan kelompok gereja, dan mempengaruhi untuk membentuk kelompok baru, dan lain-lain. Itu tanda-tanda orang melarikan diri dari hal penderitaan. Orang yang berani mengikuti Kristus itu terlihat dari apa?
keberaniannya untuk setia dan taat pada kebenaran dan nilai-nilai Kristiani. Disinilah unsur pengorbanan itu muncul. Orang yang memperjuangkan nilai-nilai Kristus, dia akan rela untuk berkorban. Tetapi orang yang sekedar memperjuangkan kenyamanannya, dia akan mengorbankan orang lain. Ini perbedaan. Ya. Kalau Yesus mengajak kita berkorban, tetapi setan mengajak kita untuk mengorbankan orang lain. Nah, hidup kerohanian kita itu tidak luput dari pengaruh bisikan-bisikan setan. Kalau hidup kerohanian kita benar, maka yang kita perjuangkan adalah nilai-nilai hidup Kristus. Tanda orang memiliki kerohanian yang baik, yang benar, dan bagus, itu terukur dari seberapa dalam unsur pengorbanannya yang muncul dari kedalaman hidupnya. Orang tidak bisa mengaku beriman secara mendalam kalau dia miskin dalam pengorbanan. Ini. Banyak orang yang beriman dan saleh, tetapi kenyamanannya ditopang dengan cara mengorbankan orang lain. Nah, saudara-saudari, dengan begitu, Alkitab atau dunia perjanjian baru menjawab pertanyaan manusia seputar makna penderitaan. Ya. Pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang ditanyakan hampir di semua lini kehidupan. Ya. Bahkan kini orang mengalami sukacita ketika berpeluang turut mengalami penderitaan karena atau demi Kristus. Sebelum ada Kristus, penderitaan selalu ditolak. Tetapi satu-satunya agama, satu-satunya gerakan kerohanian, yaitu kekristenan, yang justru berbangga dan bersukacita serta berpesta oleh karena penderitaan. Ini. Hanya di dalam agama Kristenlah kemartiran itu dirayakan sebagai sebuah pesta. Aneh. Di tempat lain mungkin orang menghindari jangan sampai ada kematian. Kematian dianggap sebagai kegagalan dalam beragama, beriman. Tetapi justru di dalam kekristenan, perayaan yang paling banyak adalah perayaan syukur atas kemartiran. Orang mengalami sukacita dan kebahagiaan ketika mampu turut ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Penderitaan akhirnya bukan lagi dihindari, tetapi justru dijadikan sebagai hal yang membuat makna hidup semakin meningkat. Nah ini. Baik, hal terakhir. Apakah pengikut Yesus harus selalu menderita? Hanya dengan menyadari siapa Yesus, barulah kita bisa serius ikut Yesus. Ini. Kalau orang tidak sungguh sadar siapa Yesus, dia tidak akan bisa serius ikut Yesus. Sadarilah apa perjuangan Yesus, barulah kita bisa serius ikut Yesus. Mengikuti Yesus artinya sadar dengan apa yang sedang diperjuangkan oleh Yesus. Jadi kita ikut Yesus bukan supaya perjuangan kita sukses. Jadi kita ikut Yesus supaya perjuangan Yesus semakin bisa terwujud. Karena kita menjadi partnernya, menjadi rekannya. Ini. Jadi dibaptis, ketika kita dibaptis, sebenarnya kita sedang direkrut untuk menjadi partner Yesus, memperjuangkan kepentingan Yesus. Ya ini. Orang yang mengikuti Yesus sebenarnya tidak ada lagi kemerdekaan dalam dirinya. Semua dipersembahkan untuk Yesus. Sebab ikut Yesus itu berarti bukan ikut diri sendiri. Saya sering merenungkan ini. Kalau orang sungguh-sungguh mau disebut pengikut Kristus dan konsekuen dengan kata-kata itu, dirinya akan rela diikat oleh Yesus. Dan itu nggak nyaman. Tetapi ketidaknyamanan itu membahagiakan. Begitu. Ya. Ada ketidaknyamanan yang membahagiakan, yaitu ketika kita dicintai oleh Yesus. Kita bahagia, tetapi kita tahu ada ketidaknyamanan karena kita berbentrok dengan fisik kita, dengan keinginan-keinginan kita. Tetapi orang yang jatuh cinta sungguh-sungguh dengan Yesus akan memandang ikatan Yesus itu sebagai sebuah titik terdalam untuk menemukan artinya aku diciptakan oleh Allah. Pengikut Kristus harus pikul salib. Ya,
Sebab untuk memperjuangkan kepentingan Kristus membuat kita berhadapan dengan hal-hal yang sulit di luar diri kita. Kita berhadapan dengan keinginan dan harapan dunia. Contohnya, ketika kita menolak korupsi di tempat kerja, kita akan diasingkan. Menjadi pertanyaan, kita lebih memilih teman atau Tuhan? Kita lebih memilih diasingkan atau bertahan dalam kemunafikan? Ketika kita memilih untuk setia sebagai muridnya, kita bisa saja akan terhambat karir, terhambat masa depan, dan seterusnya. Ketika kita memilih untuk seperti Yesus memperjuangkan dan mengatakan yang benar, maka kita akan mendapat ancaman, bahkan bisa-bisa dilenyapkan, dibunuh, dan ini bukan cerita baru. Ketika seorang siswa rela mendapat nilai 6, walaupun dia bisa mendapat nilai 10 dengan mencontek, inilah kesejatian seorang pengikut Kristus. Haruskah menderita? Tidak. Tetapi kita harus siap kalau ada misi untuk turut menderita bersama Kristus. Ini. Kita tidak harus menderita. Haruskah kita menderita? Tidak. Tetapi kita harus siap kalau ada misi untuk turut menderita bersama Kristus. Ini. Menjadi pengikut Kristus tidak harus menderita, tetapi harus siap untuk menderita. Orang yang ikut Yesus lalu merasakan sangat menderita dan tidak ada sukacita, itu artinya dia tidak benar-benar terpesona, dia tidak benar-benar tergila-gila dengan Yesus. Orang yang tergila-gila dengan Yesus akan semakin bersukacita ketika perjuangan hidupnya membuat ia mengalami hal-hal yang dahulu dialami oleh Yesus. Rasul Petrus contohnya. Begitu sedemikian tergila-gila, bahkan ketika dia disalib, dia meminta untuk disalibkan dengan penyalipan yang lebih mengerikan. Kepala di bawah, kaki di atas. Ini. Dia menemukan sukacita karena bisa menjadi seperti yang mengalami apa yang dialami oleh gurunya. Nah, kita bagaimana? Kita perlu sama-sama renungkan akan hal ini. Perjuangan iman kita itu untuk Yesus atau sekedar untuk diriku. Memang berat. Banyak orang mengatakan apa yang Romo sampaikan itu berat. Ya, berat sekali. Ya, seringkali kita ingin mendengar yang ringan-ringan sampai kemudian kita kehilangan esensi dari sebenarnya iman itu apa. Menjadi pengikut Yesus itu seperti apa. Kita suka dengar yang celoteh ringan, menghibur, membuai kita, lalu kemudian esensinya menjadi tidak jelas. Sekali-sekali kita perlu sesuatu yang memang keras untuk dikunyah. Seorang imam tidak menikah, sepi, sendiri, kadang diabaikan. Khotbahnya kadang dicuekin. Sudah berusaha keras tapi malah dicibir. Sejenak istirahat malah dibilang kerjanya hanya tidur. Ingin bergaul akrab dengan umat malah dibilang tebar pesona. Ini saya bukan curhat ya. Tetapi imam tetap bersukacita. Karena apa? Pengalaman itu dihayatinya sebagai ambil bagian dalam kehidupan Yesus Kristus. Ini. Kesepian seorang imam, saya sebagai seorang romo, kesepian saya tidak membuat saya bersedih. Karena apa? Saya mengambil bagian dalam kesepian yang dialami oleh Kristus. Saya berani menghadapi kesepian karena apa? Saya mencintai Yesus, yang saya yakin juga mengalami kesepian itu. Ya. Jadi kalau kita selalu menghubungkan tahapan-tahapan momen-momen hidup kita, selalu dalam bingkai kebersamaan dengan Yesus, kita menemukan makna yang lebih asik dalam hidup ini. Kita tidak akan pernah menemukan hidup yang kita mengatakan, apa artinya hidup ini? Orang yang gamang, tidak jelas dengan arah hidupnya, itu pasti orang-orang yang tidak terkoneksi jelas dengan Yesus Kristus. Baik, terakhir. Apakah Allah merancang penderitaan untuk umatnya? Allah tidak mendatangkan penderitaan bagi ciptaannya. Banyak kutipan di dalam Perjanjian Baru, dalam surat Yakobus juga disebutkan itu. Penderitaan itu bagian fakta kehidupan yang harus mau tidak mau kita harus jalani. Ibarat padang gurun, lembah, pegunungan, sungai. Itu harus dilalui.
jika ingin bepergian dari satu tempat ke tempat lain. Tidak ada kemungkinan lain jika ingin melakukan perjalanan selain harus melewati bebatuan, lumpur, pasir, ataupun tanah berlubang. Demikian juga dengan hidup kita. Penderitaan bukan sebuah pilihan, tetapi sebuah keharusan untuk dihadapi. Banyak orang menjelaskan penderitaan. Sebenarnya Kristus dengan sangat jelas menyiratkan untuk kita bahwa untuk apa mencari tahu definisi penderitaan. Penderitaan itu perlu dihadapi, bukan untuk dicari definisinya, apalagi untuk dihindari. Penderitaan adalah bagian dari hidup layaknya kebahagiaan. Sama-sama perlu kita nikmati, sama-sama perlu kita hadapi. Allah tetap berkarya entah di atas gunung, entah di lembah, entah di padang hijau, entah di padang gurun, entah di langit ataupun di bumi, entah di dalam derita atau di dalam bahagia. Allah tetap berkarya. Makna atas penderitaan hanya akan didapatkan ketika seseorang menjalani penderitaannya dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Tidak ada kemungkinan lain. Satu-satunya iman, agama, yang memberi makna paling dasariah menyangkut penderitaan hidup adalah kekristenan. Di luar Yesus Kristus, dunia ini hanya akan penuh dengan orang-orang yang berlarian menjauhi nilai-nilai sejati kehidupan dan memilih kepalsuan, bahkan menikmati Allah yang palsu. Ketika Allah menyertai kita di dalam pengalaman yang tidak menyenangkan, itu tidak berarti bahwa Allah sengaja menciptakan pengalaman yang tidak menyenangkan untuk kita. Ya, sekali lagi, ketika Allah menyertai kita di dalam pengalaman yang tidak menyenangkan, itu tidak berarti bahwa Allah sengaja menciptakan pengalaman yang tidak menyenangkan itu untuk kita. Apa yang dialami Kristus menunjukkan bahwa salib yang dipikul dan dihadapinya bukan buatan Bapa. Pengkhianatan Yudas Iskariot dan penyangkalan Petrus itu bukan skenario Bapa. Tetapi kehadiran dan penyertaan Bapa memberi makna baru atas pengkhianatan, memberi makna baru atas penyangkalan, memberi makna baru atas fitnah, olokan, dan sebagainya. Kehadiran Bapa, penyertaan Bapa atas putranya, atas Yesus, memberi makna atas yang kami oleh pengkhianatan keji, buktinya justru berubah menjadi momen penebusan ini. Karena Allah hadir, maka sesuatu yang negatif bisa berubah makna menjadi sesuatu yang justru kita syukuri. Ya. Kita mengutuk Yudas, tetapi karya Bapa justru mengubah pengkhianatan yang keji itu menjadi sebuah peristiwa yang selalu kita syukuri. Bukan bahwa Allah membenarkan pengkhianatan. Pengkhianatan tetap harus dikutuk. Tetapi lihat karya besar Allah. Untuk tidak membuat kita bertahan dalam budaya mengumpat dan mengutuk pengkhianatan, tetapi melihat bagaimana Allah bekerja, mengubah situasi yang mengerikan dan begitu buruk menjadi sesuatu yang kemudian kita syukuri kemudian. Ini karya Allah. Salib yang adalah tanda kebodohan bagi orang Yunani dan batu sandungan bagi orang Yahudi malah menjadi tanda kemenangan bagi para pengikut Kristus. Penderitaan sekali lagi bukan hantu, bukan momok. Ya, hidup adalah perjalanan panjang dalam kebersamaan dengan Bapa. Baik suka atau duka, hidup atau mati, kita ada bersama Bapa. Dan perjalanan bersama Bapa adalah perjalanan keselamatan. Karena itu, saudara-saudari, bersama Bapa kita bisa berkata, penderitaan itu bukan sesuatu yang harus dijelaskan, tetapi sesuatu yang harus dihadapi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.